Halo semuanya, saya Sakin. Saya Andi. Kembali lagi di Sinematik Cinema Anal. Oke, kita santai dulu ya hari ini. Santai ya. Setelah berpusing-pusing review film yang Indonesia kemarin. Terus juga disuguhin aksi Ruri dan Fast Furious, kita sedikit nyantai dulu lah. Tapi kayaknya jadi nggak jadi nyantai ya. Habis nonton film ini tuh kayak ada perasaan sedih sedih gitu. Padahal kita ekspektasinya waktu nonton film ini kan melihat seorang Kevin Hart ya yang terkenal lewat komedi dan stand up-nya. Tiba-tiba harus bermain di sebuah film bertema keluarga. Fatherhood. Dan ini bukan pertama kalinya sih dia main film bertema keluarga. Sebelumnya di Upset juga ya, dia sebagai seorang pembantu gitu ngurus seorang kakek-kakek itu. Tapi di film ini dia bermain sebagai seorang ayah yang single father ya. Kita bakal review film Fatherhood. Sesuai judulnya, ini menceritakan tentang ayah ya. Ya, mengeksplor tentang seorang ayah. Lebih tepatnya seorang single father ya. Single father. Di mana sang istrinya ini harus meninggal setelah melahirkan. Bukan harus, ditakdirkan meninggal. Oh iya. Kok harus meninggal? Berarti dibunuh. Ditakdirkan meninggal gitu ya. Sorry. Cukup mengejutkan ya secara cast ya, karena aku nggak menyangka ternyata di sini peran yang pas bayi pun juga udah oke gitu loh. Udah oke. Apalagi waktu udah dewasa tuh bisa memberikan warna tersendiri aja. Filmnya juga cukup recommended ya, dan cukup banyak disanding-sandingkan sama The Pursuit of Happiness gitu. Walaupun menurutku ini punya apa ya? Eksplor dan cerita yang berbeda jauh ya. Tensi kesedihannya juga lebih tinggi Pursuit of Happiness ya kayaknya ya. Punya materi depresi yang tinggi, tapi karena mungkin Kevin Hart itu ya yang agak tertutup gitu. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita bakal bahas cast-nya dulu ya. Oke, dari cast jelas ya ada Kevin Hart sebagai Matt yang bakal jadi poin fokus dari cerita ini ya. Bakal jadi seorang ayah yang harus mencoba merawat anaknya. Di mana diperankan oleh Melody Hart ya. Melody Hurt. Gimana bacanya? Dia berperan sebagai Maddie Laughlin ya. Yang harus ya hidup dengan ayahnya ya, yang harus merasakan two kiss gitu. two kiss. One for you, one for mother. Terus ada pemeran pendukung yang lain ya, yang walaupun nggak memberikan screening yang banyak tapi cukup memberikan impact yang kuat ya. Kayak ibunya itu ada si Afri Woodard. Terus ada ibunya Deborah Ayorande. Ya kita ini ya nggak terlalu familiar dengan aktornya, jadi kita baca aja ya. Terus ada Wanda Wise yang berperan sebagai angsa di sini. Angsa. Swan gitu. Dan itu cukup memberikan konflik kecil yang cukup menurutku bikin turning point ya, itu karena mau mendekati di akhir cerita dia memberikan sebuah kejutan gitu. Ibaratnya harapan untuk bisa move on gitu lah ya. Tapi secara khas emang sangat-sangat mengejutkan semua ya. Satu lagi nih ada Anthony Carrigan ya sebagai Oscar nih. Sebagai Oscar, bahasa Kroasia yang diam tuh apa namanya? Gatsevi gitu kan. Dia cuma bilang kayak gitu sepanjang film gitu. Kita nggak pernah kenal aktor-aktornya kecuali Kevin Hart yang mungkin ya yang kita udah kenal lewat yang umum sih Kevin Hart aja. Tapi bisa memberikan warna tersendiri bagi ceritanya yang emang itu mengeksplor tentang kehidupan gitu. Salah satu film yang mungkin nggak bisa jelek sih menurutku. Iya sih, ini kan film slice of life ya. Jadi sebuah tuntunan yang pas gitu loh. Kalian nggak harus merasakan seperti itu pun bisa menikmati dan bisa mengambil pelajaran. Jadi ya pembawaannya juga ngena sih ya. Dari pembawaan ibunya, pembawaan si Kevin Hartnya sendiri, pembawaan anaknya juga semuanya kayaknya bener-bener into sama karakternya gitu loh. Ya jadi ya film ini bener nggak bisa jelek gitu. Kita cuma bisa mengambil nilai dan mengikuti ceritanya aja sampai akhir gitu. Cerita ya. Ya menceritakan tentang si Matthew Laughlin yang dia sayangnya ditinggalkan oleh istrinya saat melahirkan anaknya. Beberapa menit sebelum melahirkan anaknya yoknya lahiran dulu, dan kemudian istrinya itu kayak terkena pembekuan darah di paru-paru gitu, dan meninggal. Akhirnya dimulailah perjalanannya mengurus si anaknya ini. Di mana dia ternyata harus mengimbangi antara kehidupan sebagai ayah yang harus bekerja, yang notabene mencari nafkah untuk keluarganya, tapi juga harus menjadi seorang ibu juga yang harus memberikan waktu ya. Dia ada ini buat buang pampers gitu pakai basket gitu. Opening filmnya juga cukup oke sih menurutku, karena film ini cukup depresi juga menurut, karena sebenarnya depresif film ini. Depresif banget. Kayaknya seorang Kevin Hart yang kita tahu gimana lucunya ya gitu. Dia bisa mengimbangi komedi dan dramanya. Gitu. Apalagi kan film ini dibuka dengan dua hal yang kontradiktif ya, kelahiran dan kematian gitu. Itu cukup bikin
di awal film tuh anjir kok gini banget gitu. Kita lihat Kevin Hart tuh sedih, tapi waktu sepanjang cerita sedih tuh dia bisa ngimbangi dengan ke Kevin Hart-nya dia gitu loh. Dia emang seorang ayah yang ingin berjuang sendiri lah gitu. Sendiri gitu dan demi anaknya ya. Dan itu banyak apa ya hin-hin kecil yang ditutupi sama sosok ayah gitu loh. Yeah. Yang nggak pernah berbicara jujur tentang keadaannya, dia nggak mau kelihatan sedih dan itu pokoknya jantan banget lah film ini jantan banget lah. Dan di sini kita ini juga disinggung-singgung bahwa seorang ayah walaupun single parent itu ya bisa ngurus anaknya sendiri gitu. Sampai rela pakai babysitter tapi babysitternya diusir. Diusir gitu kan. Terus ibunya mau minta anaknya nggak boleh gitu. Tapi dibalik semua nggak boleh itu ada sebuah pesan yang ditanamkan dan itu jadi plot yang paling kuat ternyata ya. Ada bagian di mana dia tuh mending kamu bisa sekolah di sini, tapi itu kalau seandainya bukan Kevin Hart itu bakal depresif banget sih. Iya sih. Ya. Kadang tuh bisa ketawa dengan dialog-dialog ala Kevin Hart. Iya, tapi juga bisa kadang sedih juga dengan kondisi yang ada gitu. Kalau aku cerita oke banget ya. Setuju. Walaupun kalau dibandingin sama Pursuit Happiness masih jauh karena Pursuit Happiness itu kita bisa merasakan kayak perjuangan seorang ayah yang itu udah kehidupan udah nggak adil rasanya ya. Kalau ini tuh lebih ke move on dari seorang istri yang sudah tiada. Suami. Iya, jadi istri yang sudah tiada menjadi seorang single dad yang strong gitu. Jadi filmnya itu jantan banget pokoknya. Pursuit Happiness tuh kayaknya emang dia kan emang keadaannya lagi susah banget gitu. Ya. Tapi kalau di sini ya keadaannya Kevin Hart tuh sudah settle gitu. Iya, settle. Cuma dia harus mengimbangi dengan bagi waktu sama anaknya gitu loh ya. Intinya begitulah. Kalau kepanjangan nanti kita spoiler. Iya, nanti kita spoiler pro kontra ya. Kalau pro-nya mungkin aku dari dari ceritanya yang tidak biasa gitu. Bukan cerita sih sebenarnya castingnya yang tidak biasa gitu. Seorang Kevin Hart yang notabene lucu bermain di sebuah film drama gitu. Di mana tokoh ceritanya tentang itu tadi gitu, ditinggal istrinya kan. Tinggal istrinya itu kan dark banget ya kayaknya. Gelap gitu. Jadi kayaknya emang bener-bener si filmmaker tuh pengen membuat kontradiktif gitu. Gue pengen pakai aktor yang lucu tapi gue punya cerita sedih nih gitu. Tapi ya pada akhirnya ya si Kevin Hart-nya juga bisa mengimbangi lucu dan sedihnya itu gitu loh. Menurutku pro-nya di situ sih. Dan itu terlihat jelas ya sepanjang film ya, di mana si Kevin Hart ini kayak bisa membagi antara perannya sebagai Kevin Hart dan seorang Matt yang harus berperan sebagai ayah. Iya gitu. Dan itu menurutku jadi strong point film ini sih, salah satu nilai pro ya. Kalau pro lagi mungkin ini ya alur cerita yang enak diikutin gitu. Iya, nggak linear gitu, dengan durasi hampir 2 jam hampir 1 jam 50 menit ya. Ya walaupun di awal sedikit ada alur maju mundur, tapi itu setelah itu linear gitu. Pokoknya menuju happy endingnya tuh bener-bener enak gitu. Dan setiap adegan itu berkesan ya. Bener sih kalau direkomendasikan sebagai salah satu film yang wajib ditonton bulan ini ya. Gitu ya. Monggo nih. Kalau aku pro yang lain ini sih. Film ini tuh bisa memberikan pesan-pesan depresif yang tersembunyi gitu. Jadi kayak bener-bener ya Kevin Hart tuh bisa melucu sambil drama gitu loh. Dari setiap alasan dia menolak ajakan tiap orang itu pasti ada alasannya gitu loh. Kayak yang kenapa dia nggak mau ke rumah sakit, kenapa dia pengen menyekolahkan anaknya di kayak jadi biarawati, itu tuh semua ada jawabannya gitu loh. Kenapa dia nggak mau pulang ke rumah ibunya karena di rumah ibunya tuh ada sesuatu gitu. Itu tuh terjawab semua, tapi itu dibangun dengan rapi gitu loh. Dan itu tuh dialognya pun dialog komedi, tapi saat kamu bisa merasakan kesedihannya si Matt ini itu kayak depresif banget tuh loh. Iya gitu. Dia sampai nggak mau ke sini, dia nggak mau sampai ke tempat ini. Bahkan dia mau ini anaknya dijadiin biarawati itu loh, cuma biar nggak merasakan apa yang dia rasakan gitu loh. Itu bener-bener sedih gitu loh. Sedih gitu, dark lah gitu. Ya kita jadi bisa ngerasain gitu kalau kita punya anak cewek ya. Maksudnya punya anak cewek juga resikonya gede ya. Cuman kalau punya anak cewek tuh resikonya lebih gede gitu. Iya, apalagi kan ini kan melahirkan ya. Dia habis punya trauma, istrinya meninggal pas melahirkan. Gitu. Jadi dia takut banget kalau si anak tuh kayak gitu nih, sepeda dikit nggak apa-apa lah. Dia tuh takut anaknya tuh kayak istrinya gitu. Si Kevin Hart berhasil menghilangkan kesan drama yang bener-bener kental di film ini dengan lawakan-lawakan dan celotehan-celotehan dia itu. Ya cara dia mengimbangi komedi dan drama itu deliverynya bagus banget sih ke penonton itu. Nyampe gitu. Kalau nilai pro utama ya jelas dari cast dan cerita yang bisa bikin kita tuh lupa kalau kita tuh lagi nonton film gitu. Nonton seorang komedian gitu. Iya bener. Ya di sini ada nilai edukasi juga sih. Edukasi bener kehidupannya. Bahayanya anak perempuan kecil
kalau pakai rok. Iya, kalau pakai rok. Iya. Itu aja ya yang aku tes ya. Itulah, nonton aja sendiri ya kalau untuk pro, karena takut bahas pro kebanyakan nanti spoiler. Kita kasih kontra ya. Kontranya aja. Kalau kontra sih ini sih, ya ini film ini tuh karena ya ini ya kembali lagi ke cast-nya sendiri, seorang komedian ya. Jadi kita nggak bisa menemukan quote-quote ajaib gitu. Kalau di film-film drama kan selalu punya kalimat-kalimat sakti gitu kan. Kayak Titanic kan, I jump you jump, itu aja jadi memorable banget gitu. Tapi di film sampai sekarang di film ini tuh nggak punya kayak dialog yang bener-bener membekas. Jadi untuk secara dialog film ini tuh kayak terasa apa ya? Biasa aja, terasa nggak ada yang bisa kita bawa pulang, istilahnya gitulah ya. Iya, tapi adegan film ini berbicara lebih banyak daripada dialognya gitu. Jadi banyak adegan-adegan yang bikin film ini tuh itu oke gitu. Tapi secara dialog ya biasa aja. Ya biasa aja ya gitu. Tapi untuk bagian-bagian dialog lucu ya Kevin Hart emang udah ahlinya. Aku rasa itu pun improvisasi sih. Bukan dialog murni sih, karena kalau aku melihat dialog filmnya itu kayak ya flat aja gitu loh. Biasanya kan drama kan punya line-line yang kuat ya, kayak ya itu yang salah satunya Titanic dan film-film drama lain yang apa sih yang Breaking Down itu. Edward Cullen itu kan punya dialog yang kuat juga. Tapi film ini kan enggak gitu. Hanya bisa dinikmati alurnya gitu. Jadi kita nggak bisa membawa sesuatu dari situ gitu. Iya, tapi untuk yang lain semua oke sih. Ya karena film ini sebenarnya two man show ya. Cuma ada dua orang yang berperan. Aku ngerasa cast lain tuh cuma ini tempelan tapi ya masih oke lah ya. Maksudku tuh seandainya dieksplor hubungan si Matt dan Maddie ini kadang lebih dalam, itu mungkin lebih oke. Jadi kayak aku ngerasa porsi di waktu dia kerja itu kayak nggak ngaruh-ngaruh banget ke hubungan antara Maddie. Itu banyak hal-hal yang diulang dan itu kita udah tahu nggak mungkin ada problem lagi. Iya, aku rasanya kayak gitu. Jadi problemnya tuh cuma berputar di antara Maddie dan Matt, tapi setting tempatnya terlalu banyak gitu loh. Ya kita jadi cenderung jadi cenderung kayak ngikutin jalan hidupnya si Kevin Hart aja di sini gitu. Kayak cuma ngikutin aja gitu. Nggak ada yang bisa kita bawa pulang. Maksudnya nggak ada yang bisa kita ambil dari film ini gitu loh. Benar. Apakah itu quote, quote ya terutama ya. Quote terutama nggak ada. Kalau nilai value dari tiap adegan ada. Kalau value ada. Ketika nonton di pertengahan sampai akhir tuh biasa aja gitu. Ya udah filmnya habis gitu. Film itu tuh kayak membantu si Matt ini buat pulih doang gitu loh. Ya kayak bagaimana Matt pulih, problemnya yang aku temuin tuh malah dari pertengahan mau ke ending deh. Jadi kayak nggak ada konklusi yang bikin wah gitu. Kita entah si Kevinnya kenapa atau anaknya kenapa gitu, nggak ada gitu loh. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, kita hanya melihat proses si Kevin untuk menjalani hidup. Untuk move on dari bininya gitu. Ya itu aja ya. Itu aja sebenarnya. Tapi itu ya masih oke lah ya. Ya masih oke, tapi ya mungkin kurang lengkap rasanya. Iya, kok rasanya kayak aduh ini kayaknya bisa apain lagi deh gitu ceritanya. Mungkin itu ya kalau sinematografi juga biasa aja karena syuting tempatnya juga nggak jauh-jauh dari rumah, tempat kerja dan taman gitu dan es krim gitu. Ya sudah, kita ke skor saja. Oke, ke skor saja. Kalau dari aku mungkin Fatherhood bisa aku kasih nilai 7,3 aja. 7,3 karena ya di samping ke out of the boxan si filmmaker untuk meng-hire Kevin Hart sebagai aktor di sini, ya filmnya masih biasa aja gitu. Ya, masih biasa kayak nanggung gitu. Ketika aku lihat judulnya Fatherhood, wah ini bakal berbicara tentang ayah. Iya, emang film ini berbicara tentang ayah, tapi nggak ada yang bisa bikin si ayah ini tuh ngena gitu di sini kayak Pursuit of Happiness gitu. Maaf, aku pada akhirnya membanding-bandingkan film lain. Iya, karena pun dibanding-bandingkan di review sana dibandingin sama gitu. Dibanding-bandingin. Jadi kayaknya emang film ini tuh ingin menunjukkan bahwa ini loh seorang ayah yang ditinggal istri memang ya bisa move on aja gitu tanpa harus meninggalkan anaknya. Ya mungkin kalau dari aku ya 7,3 ya. Jadi memuaskan tapi kurang ngena gitu. Memuaskan. Kurang pedas gitu. Kurang pedas gitu. Kalau makan kurang pedas gitu. Kurang garam dikit gitu. Kalau aku sih mungkin 7,5 sih. 7,5. Karena 7,5 ya karena aku sempat bingung juga sama film ini gitu. Aku pikir bakal jadi film yang full depresi dan meninggalkan peran Kevin, dan aku sempat ragu. Oh film ini ternyata film komedi ya. Iya. Ternyata enggak, film ini setengah drama, setengah komedi. Setengah komedi, dan itu menurutku cukup berhasil secara cast, walaupun secara line-line dialog nggak ada yang terlalu bikin aku ingat tentang film ini. Momen-momen depresif itu dibangun dengan kuat, jadi rasanya cuma ya kalau kamu bisa nangkep momen depresifnya ya oke. Kalau nggak bisa nangkep ya sudah gitu. Itu cuma jadi joke komedi dari Kevin Hart yang
celetukan konyol aja. Iya. Jadi kayak pesan-pesan utamanya tuh kayak tertutup oleh komedi gitu loh. Film itu balap-balapan loh. Iya. Balap-balapan. Ini misalnya si komedinya, ini dramanya kayak balap-balapan gitu. Kayak pengen saling mendominasi gitu. Kayak gak ada yang dominan. Kayak jadinya ini komedi, ini drama, ini komedi, drama. Jadi kayak selip-selipan gitu. Jadi kadang aku juga bingung. Akhirnya kebingunganku pun terjawab sampai akhir. Film ini cuma bisa ditonton buat orang yang mungkin punya kepekaan lebih ya. Betul. Karena nilai-nilai pesannya tuh kecil tapi ada. Walaupun ada salah satu pesan yang besar yang ditanam, tapi itu pesan-pesan kecil itu tertutup sama pesan itu yang gede itu. Pesan-pesan yang ada di dramanya kayak dikubur sama komedi gitu, mau naik dikubur lagi. Ya karena Kevin Hart nggak mungkin emang aslinya ngelawak ya, jadi mungkin seperti mungkin itu. Si sutradara mengondisikannya susah juga ya. Jadi ya mungkin 7,5 sih. Aku juga bingung mau ngasih itu salah satu strong point atau mungkin salah satu kontra ya, karena ini aku juga baru nonton pertama kali ini seorang komedian main film drama ya. Di Indonesia banyak sih tapi nggak sesukses ini juga. Banyak kan di Indonesia banyak komedian main film drama. Ya mungkin segitu aja ya dari kita. Benar. Aku 7,3, Andi 7,5. Kalau ada yang merasa film ini lebih bagus silahkan di komentar ya. Salah satu film yang wajib kalian tonton di bulan Juni ini sih ya, karena film yang cukup menarik, punya tema yang unik, apalagi cast-castnya juga out of the box gitu ya. Dan tema yang diangkat juga bagus gitu ya. Kayaknya sebenarnya agak kecele sih ya sama judulnya gitu. Ya tapi silahkan tonton aja. Jangan percaya 100% sama kata-kata kita gini. Karena kata-kata kita kadang menyesatkan gitu kan. Kalau kita bilang bagus ya bagus, kalau bilang jelek ya jelek. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton. Jangan skip iklan. Jangan lupa juga subscribe. Yang belum subscribe, like dan komen. Benar, dan tetap dukung kita di channel kita yang lain di PG Studios Musik. Ya nanti link di deskripsi ya. Dan mungkin besok ada channel baru ya yang bakal kita promosikan kalau udah ada videonya. Kalau belum ada video percuma nih. Ngapain nih? Sekian untuk review Fatherhood. Ya. Tonton di Netflix, jangan bajakan ya. Jangan Netflix incekan juga ya. Yang di Twitter. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Sakin pamit. Saya Andi. Sampai jumpa di review berikutnya. Ciao.